selamat datang kembali di acara Ngonsep. Ini episode kedua kita di bulan Agustus ya, berhubungan dengan tentunya Agustus itu pasti ada berhubungan dengan Hari Kemerdekaan. Pokoknya bagi teman-teman yang pengen komen di bawah sini bintang tamu apa lagi di bulan selanjutnya, silakan komen dulu ya. Bagus, silakan komen dulu bintang tamu apa di bulan September, Oktober, November, silakan komen ya. Jelas komen ya. Jangan lupa juga follow dan subscribe YouTube-nya nih. Bulan ini kita akan ngobrolin tentang pasukan pengibar bendera merah putih. Gak mungkin singkatannya Paskibraka kan? Gak mungkin kan? Kebetulan kita sudah ada 2 bintang tamu saat ini ya. Kebetulan saya sekarang masih sendiri. Nanti teman saya mungkin dia masih terjebak macet di mana gitu, karena sekarang jalan lalu lintas sedang padat-padatnya di bulan Agustus ya. Wes. Oh kan? Gimana? Oh. Kenapa nih? Belajar Paskibraka. Enggak gitu. Belajar Paskibraka enggak gitu. Jalannya tuh gini. Nih, bingung kayak ngapain Gitu. Saat bola gini. Ngapain? Ya, saya habis belajar ya. Lu di mana? Lu keliling tadi. Aneh, saya disuruh Paskibraka yang kanan kayak kanan maju, tangan kanan kan maju jadi. Gitu jadi ya. Nah, itu yang saya bingung. Nah. Mumpung sekarang ada 2 orang di sini ya. Yes. Kita langsung aja dulu. Padahal saya dari kecil belajar padahal. Paskibraka. Menjadi polwan. Ya. Enggak bisa lah. Enggak bisa, ana laki. Oh iya. Laki. Ana laki ya, polisi seharusnya. Ya. Yes. Kita ada 2 bintang tamu hari ini, Pak. Yeay. Oke, Badung. Halo sobat Badung. Halo sobat Badung. Bukan saya, ini di sebelah ya. Kita kedatangan 2 tamu dari Paskibraka Kabupaten Badung. Ya. Kenangan ya. Besar lahir di Kenya. Enggak. Di Badung. Ya. Iya. Kenalan dulu boleh. Karina. Fardela kak. Oke. Siap. Oke, Karina sama Fardela ya. Yes, tepuk tangan dulu teman-teman. Kita akan nanya-nanya ya. Seputaran tentang Paskibraka ya. Saya sebetulnya nggak tahu Paskibraka itu seperti apa, dan saya taunya dari kecil tuh cuma upacara bendera Sama upacara ngaben. Pitrayatnya. Ya, wilayahnya. Ya. Ya, saya kan gini. Dulu tuh saya tahu saya baris berbaris tuh cuma ada di gerak jalan aja. Waktu saya SD. Iya. Gerak jalan. Kalau misalnya suruh latihan baris berbaris, berarti dikirim untuk gerak jalan Puputan Margarano. Itu dulu saya nggak tahu ada namanya Paskibraka. Saya taunya pembawa bendera. Nanti waktu upacara setiap hari Senin tuh jadi pembawa bendera dari bawa bendera. Apa namanya? Pembawa apa namanya sekarang? Pembawa bendera. Baki. Ya, itu dulu saya namanya pembawa bendera. Kalau di Jepang namanya Bakihanma. Nah, iya. Itu ada anime deh. Iya. Itu. Tokyo Revengers. Bukan. Iya. Baki. Iya. Apa sih? Maaf ya. Iya. Sorry. Siap salah. Oke. Dulu saya taunya kan itu aja. Sekarang kan banyak perubahan nih dari gaya jalan. Bisa diam dulu nggak? Jadi kakak boleh nggak perkenalkan diri dulu? Ya, Ya. Itu boleh nggak perkenalkan diri dulu dan kakaknya menjabat sebagai apa di Paskibraka Badung? Benar. Kameranya sebelah. Sini guys. Oke, dari aku dulu ya mungkin. Boleh. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Karina. Aku merupakan DPPI atau enggak biasanya Duta Purna Pancasila Paskibraka Indonesia. Duta Pancasila Purna Paskibraka. Oh, kembali tadi ya, Duta Pancasila. Iya, Duta Pancasila Purna Paskibraka Kabupaten Badung. Oke. Ya, itu apa? Itu ke organisasi baru ya Kak ya. Itu dibentuk dari pusat. Jadi organisasi ini mungkin Jakarta. Iya benar. Organisasi ini untuk ngurus-ngurus Paskibraka, terus ke Pancasilaan kayak gitu kan. Ke Pancasilaan. Apanya? Baru sih mau masuk ke sana. Saya pengen masuk ke sana tapi saya tahan. Dia pengen masuk ke sana, saya tahan. Maaf. Serius, saya tahan. Saya pengen masuk ke sana. Iya. Iya. Jadi ngurus Paskibraka. Ya ngurus Paskibraka, habis itu ngurus kayak ke sekolah-sekolah. Sila keempat. Tentang sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yeay. Iya. Oke. Keren. Berarti siapa namanya tadi? Karina dari mana? Aespa. Iya, Karina Espa. Dari mana? Jepang. Ya. Aslinya saya Tabanan tapi tinggal di Badung. Oh.
Oke, thank you. Espa. Karina. Karina, oke. Karina. Terus adiknya? Fabri. Nggak, belum. Tidak ada. Siap, jawab. Siap bisa menjawab kan? Oke, siap, Sebelumnya silakan. perkenalkan nama saya Putu Fardela Fiska Darmayanti. Akrab disapa Fardela. Saya merupakan calon Paskibraka Kabupaten Badung tahun 2025. Terima kasih. Kalau boleh tahu umur berapa? Umur saya 16 tahun. Mantap. SMA ya? Iya SMA. Kelas 1. Iya. Kelas Sekarang sudah kelas 2. Oh, kelas 2. Oh, kelas 2. Berarti Fardelanya nih Lahirnya November. Enggak. April kak. Wah, jauh banget. Aries ya. Terus kak. Harus. Taurus. Iya, oke. Tanggal 16. Salah. Oke, nah yaudah nanti aja. 16. Ada ini lagi seleksi apa sudah? Sudah sudah terpilih, udah ada 70 orang, tapi masih dikatakan calon paskibraka karena kita belum mengibarkan bendera pada saat 17 Agustus. Jadi masih dinamakan calon paskibraka gitu, Kak. Oke. Tapi suaranya tegas sekali Iya. ya. Karena emang gitu didikan. Oh emang maksudnya mohon maaf. Iya. Biar Tak kira ada apa terus. ngomong sakit. Mohon maaf. Oh, tadi tapi emang dididik untuk berbicara tegas dan lagas seperti. Iya, Kak. Jadi di paskibraka itu misalnya kita duduk pun diatur seperti duduk siap gerak. Jadi tangan kita Duduk siap gerak. Iya, tangan kita tuh mengepal seperti ini, kita duduk seperti ini. Badan tuh tetap tegak, pandangannya ke depan. Kalau misalnya ada orang yang ngajak bicara, kita tatap matanya gitu, Kak. Oke. Iya. Jadi kalau misalkan mohon maaf lagi BAB, Kalau misalnya kita posisi relax, tidur. Istirahat. Itu kan posisi istirahat Iya, berarti ya. istirahat, Kak. Oh, posisi istirahat. Oh, gitu. Tapi ini untuk dari offline ataupun tetap di rumah juga kayak gini. Dibiasakan seperti ini. Iya, dibiasakan. Kebetulan emang udah dari kecil jadi kayak gitu. Orang tua polisi. Tidak, tapi emang tegas orang tuanya. Oke. Oh enggak. Iya. Gini. Tidak. Tapi kalau di rumah nggak gitu juga, Kak. Oh ya, maksudnya di rumah masih ada untuk membiasakan seperti ini sampai nanti tanggal 17 atau tanggal 17 masih setelahnya gitu. Masih tetap gitu? Ya, gitu. Apa menjadi kebiasaan bakalan selanjutnya apa ini untuk persiapan 17 Agustus saja? Izin menjawab, Kak, kalau dari saya pribadi itu sudah menjadi kebiasaan karena dari SMP itu sudah mengikuti namanya Paskibra. Tapi kalau di SMP itu bukan Paskibraka namanya. Jadi ada dua, Kak, ada Paskibra dan Paskibraka. Apa bedanya? Kalau Paskibra itu untuk di sekolah, kecamatan dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya Paskibraka itu kepanjangannya juga berbeda, itu pasukan pengibar bendera pusaka. Kalau Paskiber tidak ada pusakanya. Kalau Paskibraka bertugasnya di kabupaten atau kota, di provinsi ataupun nasional. Oke, saya pengen nanya sekarang. Bendera pusaka sama bendera aja apa? Jadi sekarang itu kita dikasih duplikat bendera Sang Saka Merah Putih dari pusat, Kak. Jadi sebelum 17 Agustus itu setiap paskibraka di kabupaten kota ataupun provinsi itu diminta perwakilan ke nasional 1 untuk menerima duplikat Sang Saka Merah Putih. Berangkat ke nasional. Iya, itu mungkin salah satu pimpinan sama satu DPPI mungkin nantinya. Kalau tahun lalu juga pimpinan yang berangkat ke Jakarta untuk mengambil duplikat itu. Itu duplikat, Iya, itu juga duplikat. duplikat Yang aslinya tuh Disimpan mungkin ya, Kak, ya, tidak mungkin dikibarkan. Oke. Dipakai di pusat ya. Oke, sebelum Iya, oh ya mungkin Iya, dipakai mungkin untuk dipakai di pusat istana ya, negara, istana negara. istana negara. Oke, kita tanya dulu. Berarti sebagai paskibraka, ukuran bendera pada umumnya berapa? 2x1 ya. Ayo deh. 2:1, Kak. 2:1 berarti lebarnya 2, tingginya 1. Siap. Benar gitu ya? Siap, benar. Berarti mungkin pernah nggak gini nih paskibraka tuh ngecek ke dagang-dagang. Ini benar nggak nih bendera merah putih atau nggak? Pernah nggak? Tiba-tiba dagang jawab, ini bener Pak? Ini mataku gitu tiba-tiba. Ya tiba-tiba. Sorry. Nggak pernah nggak kalian nemukan gininya apa namanya tuh? Ukurannya tuh berbeda. Kalau mungkin bendera ukuran berbeda itu sudah pasti ya, Kak, ya. Biasanya kan bendera tuh ada dipakai pajangan di depan rumah itu kan Ya. berbeda ukurannya. Tapi kalau bendera untuk yang dikibarkan itu ukurannya harus 2:1. Harus 2:1. Di kabupaten, di kota, di provinsi, apalagi di pusat. Berarti itu dinamakan bendera merah putih, bukan bendera pusaka merah putih. Yang bukan 2:1 maksudnya, Kak. Nggak yang ya walaupun 2:1. Tadi kan ada dibilang. Sorry nih, biar jelas nih. Tadi kan ada 2 bendera dibilang. Bendera sama bendera pusaka. Iya. Yang diambil ke pusat itu adalah duplikatnya. Itu dibilang berarti bendera merah putih. Bendera Sang Saka Merah Putih. Sang Saka merah putih. Iya. Kalau yang ada aslinya tuh dibilang bendera pusaka. Iya, merah putih.
Oh, bendera Sang Saka sama Pusaka. Iya ya kali ya Kak ya. Iya, itu ya saya nggak paham. Saya pengen tahu aja sih Kalau ingat ya sebenarnya. kok yang ada badaknya baru minuman itu. Iya. Iya. Tapi mohon maaf, balik lagi. Ini sudah dibiasakan ini latihannya berapa bulan ya? Kalau sekarang baru 1 minggu Kak. Oh, baru 1 minggu. Baru latihan Dan dari udah 1 minggu kayak dengan sikap tegas dan lugas. Izin Kak, karena sebelumnya mungkin ada dari beberapa sekolah sudah mengikuti ekstra paskibra di sekolahnya, jadi sudah terbiasa dan terbawa di sini. Jadi kan di sini juga dilatih, dibina, jadinya harus terbiasa dan harus tetap seperti ini Kak. Oh, jadi kalau misalkan kamu tebak-tebakan bapak gitu juga, misalkan ini, bahan makanan apa yang paling kece? Izin Kak, izin menjawab. Kalau misalnya di paskibraka itu tidak hanya serius, tapi ada juga waktunya bercanda gitu. Oh, Pada gitu. saat istirahat, tidak selalu serius gitu kan. Iya, Jadi iya, happy iya. gitu jalannya. Nah, tiba-tiba nih kayak punya tebak-tebakan itu, bahan makanan apa yang paling kece? Izin jawab, tepung tapi ogi. Nggak, gini, Fardela ya tadi. Tapi ya. susah men. Tapi saya disuruh posisi itu nggak sanggup karena saya yakin ini kan orang-orang terpilih ya. Nah, makanya Iya. Iya. ini melewati seleksi kah? Nah saat itu nih Melewati, apa Kak. sih motivasinya pengen ikut seleksi paskibraka? Apakah punya cita-cita pengen jadi Gubernur? halo deh atau coba-coba atau justru karena dipaksa? Izin menjawab Kak, kalau dari saya kan sudah saya jelaskan tadi bahwa dari SMP saya sudah mengikuti organisasi paskibra. Oh, dari SMP. Iya, jadinya di sana sudah diperkenalkan oleh pembina saya bahwa di selanjutnya pada saat masuk di SMA itu ada namanya paskibraka. Jadi saya sudah berminat dari sana dan juga saya juga udah ada nih cita-cita untuk menjadi seorang poluan. Siap, terima kasih. Oh, Akpol. Asangkara Kak. General. Asungara ya. Ya, nah maksudnya kan bisa misalnya lagi di tengah tiba-tiba binatang. Binatang Makanan dia ya, sekarang binatang, oke. binatang apa yang nggak pernah galau? Siap jawab bebek. Kok bebek? Karena bebek aja. Baik-baik aja. Ya. Lagi tidak paham itu baik-baik aja ya. gitu. Ya. Ya aman ya. Iya. Jadi motivasinya emang dari kecil kayak selasa. Tapi saya sampai besok. Berarti memang ada fokus nanti bakalan mau jadi poluan berarti ya. Iya Kak. Setidaknya kalau pengen jadi poluan itu kan berarti harus punya sikap yang tegas, Siap. disiplin. Bukannya paskibraka itu diajarkan untuk disiplin ya, benar Iya, kan ya? benar. Ada didikannya tuh ya disiplin. Itu Yang berarti rasa. 4 pilar kebangsaan Indonesia berarti kalian tahu. Tahu. Tahu Kak. Ah, tahu, oke. Yang penting tahu. Anda tahu? Siap jawab. Ya. Pancasila. lupa saya ya. Udah lama banget. Banyak sih bakalan pasti anak-anak muda sekarang nggak tahu 4 pilar karena di 1. Undang-Undang Dasar. Benar 1. Benar. 2. Kemanusiaan adil dan beradab. Empat pilar tuh banyak yang nggak tahu sekarang. Serius saya Silakan 1. Pancasila, NKRI gini, Pancasila, NKRI, UUD, sama Bhinneka Tunggal Ika. Itu 4 pilar kebangsaan. Bagi teman-teman yang tidak tahu, belajarlah lagi. Karena saya sering menerapkan itu, mengajarkan waktu saya kan sering live ya, saya ajarkan itu udah biasanya. Serius nggak bohong, serius. Ya benar. Ya saya percaya Kak, saya percaya. Nah, lanjut aja, kita lanjut topik ya. Terus ini dari Duta Duta Pancasila Purna ya, yang Paskibraka. mencari bakat-bakat untuk Adik-adik calon paskibraka. ada ke sekolah-sekolah. Iya, kita kebetulan sama Kesbangpol, Kesatuan Badan Bangsa dan Politik. Terus di bawah naungan Kesbangpol itu setiap tahunnya biasanya akhir tahun atau awal tahun itu ke sekolah-sekolah mencari calon paskibraka ke seluruh sekolah Kabupaten Badung. Ya, Swasta, negeri. Dari bulan apa? Kalau tahun ini kemarin Januari Februari awal-awal tahun. Januari Februari. Iya, benar. Oke, ini di sana. Kalau Suaranya soft spoken. ya. Oke. Beli rujak 2. Ini ketika jadi paskibraka tuh apa sih untungnya buat kalian? Buat Fardela lah kalau kayaknya kan udah tahu. Oh sorry. Karina. Karina kan sorry ya. Ya.
gini ya. Kayaknya tuh hardcore bro. Maaf ya. Dan pasar real the shit gitu. Nggak apa sih untungnya? Untungnya bagi Fardela ikut paskibraka. Siap izin menjawab. Kalau dari saya, kan kita tuh melewati banyak seleksi nih Kak. Dan dari kita tuh harus melawan dari puluhan sekolah, ratusan siswa. Jadinya 70 orang ini adalah orang yang terpilih. Dari sananya saya sudah merasa, saya bisa nih melawan teman-teman saya yang lain. Dan selain itu juga kalau di paskibraka kan seperti yang Kakak bilang, belajar disiplin, bertanggung jawab, tegas dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya itu kita terapkan kehidupan sehari-hari, pasti orang-orang tahu, oh ini pasti anak paskibraka nih, tegas gitu, disiplin gitu Kak. Siap, terima kasih. Ini ciri-ciri orang sukses ya. Siap. Orang-orang yang pesan saya satu, jangan pernah dikalahkan dengan rasa bucin itu aja. Iya Kak. Ya, serius. Karena banyak ya. Tapi kalau paskibraka tuh boleh pacaran. Boleh Kak, kita nggak melarang adik-adik kita nggak. Tapi boleh tidak dalam pacaran. ketika saat kita latihan ataupun Iya, bertugas kan benar. ya. Nanti kan soalnya karantina ini mereka HP-nya kita sita selama kurang lebih 2 sampai 3 minggu. Jadi mereka tidak bisa komunikasi dengan pacar ataupun orang tuanya. Jauhin namanya. Nyebut nama guys. Nyebut nama guys. Iya. Berarti tujuannya adik Fardela ikut paskibraka berarti cita-citanya nanti mau jadi polwan ya. Siap, Kak. Berarti sekarang target di paskibraka sekarang ikut seleksi ini sebagai apa? Targetnya sebagai bawa bendera apa namanya? Baki. Baki. Terus yang kiri kanannya apa? Kalau kiri kanan tuh kita ada paswal. Paswal. Paswal itu dari TNI Polri Kak biasanya gitu. Targetnya jadi yang mana? Siap izin menjawab Kak. Itu kan itu tuh tidak bisa kita pilih sendiri, tapi itu juga dilihat dari kemampuan kita dan lain sebagainya. Itu juga keputusan dari para pelatih kita. Jadi kalau bisa memilih Astangkara Baki Kak, Astangkara. Amin. Astangkara Kak. Oke, tapi selama saya berkarir di Paskibra dan Paskibraka baru pertama kali ya? Paskibrakanya baru pertama kali. Dan selama Paskibra itu pernah gak lagi upacara? Beneran Monaco atau Polandia jadinya gitu. Pernah gak kebalik? Kebalik. Jadi paskibra ya, belum paskibraka kan belum. Waktu jadi paskibra waktu di Sekolah. SMP sekolah. Pernah nggak? Izin menjawab Kak, kalau dari saya waktu SMA saya belum pernah mengibarkan ataupun misalnya ikut dalam upacara nih di sekolah, tapi waktu SMP sudah pernah dan kebetulan menjadi baki juga. Di sana itu kita melatih pelatihan, gladi kotor, gladi bersih. Jadinya Astangkaranya pada saat pengibaran Astangkaranya tidak menjadi bendera Polandia seperti Kakak bilang. Iya, sekarang saya waktu SD saya pernah teman saya itu saya kebalik dia. Cuma satu doang tapi yang di bawahnya. Jadi cuman kan ada tiga ya. Iya, Dua iketan. tiga. Yang kedua cuma 2 aja diikat. Yang lagi satu kak. Jadi beneran nempel jadi bro. Kalau seandainya terjadi kayak gitu tuh itu Nggak boleh ketawa yang pertama ya. Tidak boleh tertawa. Nah itu dikatakan salah, upacara diulang dari awal atau bisa dibalik secara gini. Kalau dari paskibraka di Kabupaten Badung Kak, kebetulan kita itu ada teknik cara ngelipat bendera yang benar. Nah ini edukasi buat adik-adik yang masih SMP, SMA SMA, mungkin nanti di ya. sekolah. Jadi nanti itu yang biasanya jadi pembentang kalau di paskibraka di Kabupaten Badung ya pembentang, pengerek sama danpo. Itu 3 orang Pengerek. cowok. Iya, pengerek bendera. Dam. Danpo itu danton pokok yang ngasih aba-aba nantinya di pasukan 8 biasanya. Jadi itu kita ada cara ngelipet benderanya Kak. Jadi sebelum kita pengibaran mereka udah terus dilatih bertiga ini buat gini loh cara ngelipet yang baik dan benar biar nggak kebalik. Tali yang pertama tuh harus di tengah, tali yang kedua misalkan kayak gitu. Nanti pelatihnya ada ngasih tahu pasukan yang bertiga itu. Oke. Berarti kalau yang pertanyaan saya tadi itu kalau seandainya kebalik itu salah atau tidak atau upacaranya diulang? Kalau saya lihatnya di internet ya Kak ya, karena di Kabupaten Badung Astangkara Belum tidak pernah terjadi. pernah. Iya, Jangan jangan pernah terjadi ya. Jadi kalau di internet tuh biasanya yang pembentangnya itu harus sigap Kak, puterin benderanya biar cepet jadi merah putih kembali. Tangan kiri di atas, tangan kanan di bawah. Tangan kanan di atas. Ya, Sama boleh. Itu karena fungsinya latihan itu ya. Iya. Biar nggak takutnya tiba-tiba itu dia. Nggak boleh. Oke, ini teman-teman
Kebetulan tadi kan saya sempat waktu latihan tadi Lewat kemana? lewat sana tadi. Lewat di mana tadi? Lu diam lu itu. Iya. Tadi pas latihan tuh kan Lewat mana tadi? Jalan Gede Desa tadi Lewat Sading ya? Sading. Oh, lewat Sading. Terus Ketemu nemu sini. ini apa nih? Ini namanya jojoget oleh balik kue pastel. Wow. Ya kalau udah selesai latihan, bukan kan sekarang lagi gini ya, lagi Iya, Kak. proses diet ya, gizinya diatur segala macam. Nah ini boleh nanti setelah udah 17. Setelah tujuh. Ini kan kue kering kan ya? Kan boleh? Ini kue kering, ini rambut kering. Iya. Kak, kalau makan ini belum juga boleh ya? Pagi paskibraka ya? Boleh sih Kak, tapi diatur porsinya. Dikit boleh. Boleh dikit boleh gak? Boleh. Boleh, mau coba yang mana? Oh, ini kita akan coba yang Dia mau yang mana? kacang Saya bimadu. bebas ya Kak. Yang mana? Dia pilih. Ayo. Mana kacang hijau? Mana? Ayo, yang mana? Yang mana? Nih. Yang mana? Apa tadi? Yang mana? Oh ya ini ya. Ini mau coba? Silakan. Silakan. Tapi boleh. sebelum itu G-nya mau milih ini apa yang ini? Ya, ini. Ya, di Ayo kantong. pilih. Ya, pilih, siap. Yang ini Kak. Yang ini? Iya. Nih pegang lu. Siap. Tapi serius gak mau yang ini? Yang ini aja Kak. Yang ini aja ya? Yang ini aja. Ini aja. Nih udah ini aja. Ini aja. Nih apa ya? Apa tuh? Nah, Apa tuh? Kita buka dulu apa tuh? kita lihat. Dapat joget. Joget. Oh, sama. Oh, Anda nulis itu tadi. Oke, kita coba dulu ya. Ini merupakan salah satu produk binaan UKMP. Ya. Ternyata persiapan Anda itu tadi. Boleh kita coba dulu? Silakan. Kartika sama Karina Kak, Karina sama sorry ya. Fardila. Fardela Kak. Karena kalau Fardela saya ingat karena ada namanya di sana. Saya bisa baca. Kalau Anda nggak bisa saya baca. Tempelin nih nanti. Silakan. Iya. Izin Kak. Ya, silakan dikit aja ya karena jaga porsi ya. Iya. Kita akan review ya. Unboxing guys. Kita akan unboxing dulu. Kita unboxing. Kembali. Kita akan Dewa jadi food vlogger. jadi ini bukan jajanan artis, ini memang via butut. via dari UMKM Badung. Nah, kita akan coba ini rasa boleh? Jadi teman-teman kalau misalkan mau produk di display di sini langsung aja daftar di Dinas Koperasi UMKMP Kabupaten Dan Badung. Badung, benar. Ini tidak dipungut biaya sepeser pun. Malah sampai. Kesab aku nak. Tolong banget lu capek. Gak cocok jadi paskibraka. Ya, kalau kalian mau pengen beli Jojoget ini juga bisa langsung kunjungi TikToknya Jojoget Bali dan teleponnya di 081 808 454 502. Atau langsung di Instagramnya nih agak aneh namanya Kue Potong Bali. Ya, Sangat Instagramnya Kue Potong Bali ya. Nama TikToknya Jojoget Bali, Instagramnya Kue Potong. Sangat sinkron. Ya, ini bagusnya. Untuk kelas UMKM ini packagingnya sudah sangat bagus, displaynya juga, platingnya juga bagus ya. Kita tinggal rasakan saja. Ayo, Silakan, ayo. Izin Kak. Ya, silakan. Dikit aja ya. Ya Kak. Ini rasa ubi cilembu. Halo. Ini rasa ubi madu. Itu rasa kacang hijau. Pandan kalau Pandan Kak. Oh, pandan ya. Ya, warna hijau pandan ya, nggak mungkin pandan. Ini boleh dibawa nih. Ya, kan. Ini kebetulan produknya asli Badung. Badung semua. Jadi gimana? Kayaknya ini sudah beredar di semua warung-warung di Kabupaten Badung. Dan asal mau tahu ini. Udah digigit. Tiba-tiba tidak. Ya, jauhi narkoba teman-teman ya. Dan jadilah paskibraka. Benar. Keren. Minum boleh, makan dulu boleh minum. Kita lanjut nanti ngobrolnya. Gimana rasanya, enak? Enak Kak. Enak. Oke, terima kasih ya. Nanti ingat beli. Nah ini bawa pulang kita sudah beli. Nah, Habis 17-an Fardela yang beli. ya. Berarti kalau misal ada nggak gini? Ada nggak Fardela sama Sesangi misal kalau saya jadi pembawa baki, saya akan borong kue jojoget semua. Nanti next kita buat kayak gitu Kak. Iya. Dari sekarang. Siap Kak.
Jangan ketawa. Nggak, oke. Ya habisin dulu. Kalau kalian belum habis ya nggak bisa lanjut gini ngobrol. Boleh nih lanjut ngobrol nih sambil makan. Boleh. Boleh Kak. Ada nggak kriteria khusus atau fisik untuk sebagai pembawa baki ataupun jadi paskibraka dah? Lengkap ya, dia lengkap ya. Iya. Kalau misalnya jalannya nyapa nggak bisa. Maksudnya jalannya apa? Jalan nyapa ya. Nggak bisa, nggak boleh. Anda ya. Ya, silakan. Kalau untuk pembawa baki tentu ya face-nya yang pertama dilihat ya Kak ya, karena pembawa baki itu paling disorot nanti kan pasti ya. Oh. Face-nya harus ya oke lah. Oh gitu. Terus Untuk tinggi badan juga sama fisik, karena kan pembawa baki itu latihannya pakai apa sih namanya? Beton. Tajok. Apa sih beton itu ya? Yang warna kotak itu apa sih Kak? Paping. Paping ya, paping. Pakai paping waktu latihan. di nampaknya tuh Dinampani si paping. Karena beratnya biar Iya, berat. Bendera itu lumayan berat Kak. Ah. Iya, serius. Benar. Macam mana? Iya Kak, jadi kita latihan pakai paping. Jadi untuk cewek-cewek strong itu harus jadi baki. Kalau mau jadi baki harus cewek strong yang pertama. Latihannya juga pasti berbeda sama pasukan yang lain. Emang harus digenjot untuk jadi baki gitu. Selain face yang cantik, harus punya fisik yang kuat juga Kak. Tinggi badan. Izin Kak. Tinggi badan itu kalau di seleksi awal putri itu minimal 165. Minimal 165. Oh, orangnya buat Anda yang botol-botol Yakult, botol-botol Yakult tidak bisa ikut. Nggak bisa. Gitu ya Kak, terima kasih. Nggak bisa ya. Iya, Oke, iya. berarti Karina. Kayaknya. Karina berarti ke sekolah-sekolah nyeleksi. Iya. Dilihat berarti selain dari baris berbarisnya, berarti nilai plus ketika mungkin dari looknya bagus. Iya benar. Terus dari Tinggi badan. Berarti itu berarti dipilih per masing-masing sekolah, seluruh sekolah di Badung. Benar. Berapa tim yang Karina aja. Sorry banget. Iya. Karina aja. Jadi kalau waktu itu tuh kita bagi tim Kak, karena kan tuh banyak ya Kak ya, sekolah swasta, negeri. Oh, termasuk swasta? Iya swasta. Dan tahun ini kita dapat dari Jembatan Budaya JB School. Sinawang Ragunan. Ada kan? Ada. Gandhi Nggak nggak tahu. ada ya? Siap tidak ada Kak. Siap tidak ada. Tapi kan ada kan sekolahnya? Ada. Sekolahnya ada. Iya. Itu terus yang kita ukur pertama kita bawa alat pengukur gitu Kak ke sekolah-sekolah. Oh, Pakai busung ya? Pakai tiang. berat badan diukur nggak juga? Kita lihat Proporsionalnya, idealnya Oh. gitu. Jadi kita pertama kali ngelihat calon adik-adik di masing-masing sekolah, kita ukur sama tiang yang kita bawa. Itu udah ada plester kuning, plester merah ya waktu itu kalau nggak salah. Kalau di bawah plester kuning atau merah itu, di bawah itu udah nggak lolos. Berapa? 100? 65. Bentar. 165 ya? Ya, paling untuk putri. Untuk yang cowok? Untuk putra 170. Putra 170. Siap. Terendah. Paling rendah 170. Oh. Enggak lah, saya 165 saya nggak cocok berarti ya. Kalau saya kira-kira cocok nggak jadi paskibraka? Ya. Oh iya. Tahu ini apa? Apa? Ini lingkar perutnya kadal itakimu. Serius? Lingkar perut kadal itakimu. Berarti dilihat dari tinggi badan juga. Tinggi badan. Seandainya ada yang looknya bagus, proporsional, tapi tingginya melebihi nih. Iya, kalau tinggi melebihi kita tidak bisa Kak. Soalnya di satu pasukan nanti kan agak jomplang Kak, itu tinggi dah. sendiri. Berarti gitu. walaupun dia bagus dari gerakan baris-barisnya bagus, looknya bagus, bodinya, etikanya, Iya, attitude-nya bagus. semua bagus. Kalau dia melebihi dari tinggi standar antara pasukan yang lain, berarti dia tetap tidak lolos. Tidak diloloskan. Kalau dia seandainya mau amputasi potong kaki. Sorry. Kilo tinggimu selingkar perutnya kadal. Oke, lanjut. Iya. Nah, ini untuk persiapan pengibaran tahun ini udah sampai mana? Apakah sudah bisa dibilang siap?
Atau baru berapa persen? Kalau kita kan mulainya dari tanggal 14 Kak. 14 itu kita pembukaan Pusdiklat namanya. Itu kita namain Desa Bahagia. Kemarin. Oh ya, yang kemarin di Wantilan. Di Wantilan tuh ya. Saya dengar pidatonya Bapak. Iya. Memang gitu berarti harusnya. Desa Bahagia itu kita mengundang semua calon paskibraka untuk berkumpul. Sebanyak itu ya. 70 orang. Itu bakalan nanti mengibarkan bendera merah putih. Yaps. Di lapangan Puspom. Oke. Tanggal 17. Kenapa namanya Desa Bahagia? Desa Bahagia itu sebenarnya udah dari lama ada Kak. Dari pusat pun juga namanya Desa Bahagia. Jadi Desa Bahagia mungkin ada adik calon paskibraka udah seneng nih masuk paskibraka nih. Kita masuk ke pusat pelatihan itu kayak suatu desa lah. Di sana kan ada Pak Lurah Bu Lurah juga namanya. Kemudian ada pelatih, ada pamong. Dia bahagialah latihan di sini. Jadi kita namain Desa Bahagia. Pak Lurah Bu Lurah itu dari lurah mana? Jadi teman-teman biar teman-teman tahu masuk di sana tuh semua push up-nya sambil senyum. Lari sambil senyum. Serius? Latihan fisiknya sambil senyum. Karena kan harus belajar senyum. Jadi apapun keadaan kondisi fisikmu, apapun keadaan stresmu setinggi mana harus tetap senyum. Benar. Siap izin benar Kak. Bener. Kita Nahan men sudah mah. Iya, kita pernah hari pertama latihan atau kedua latihan kita panitia paskibrakaya kita suruh buat ajarin adik-adiknya itu senyum. Nah, jadi kita punya trik namanya asem. Kalau kita ngucapin asem kan terakhirnya agak senyum sedikit, bukan senyum yang sangat lebar. Asem. Jadi berekspresi kak. Itu flat ya, kamu flat. Asem. Iya, kayak kakaknya asem. Jadi senyum-senyum tipis. Jadi yang cewek manis cantik Oh, kayak pantesan Fardela. Karangasem semua orangnya murah senyum ya? Iya. Dari mana? Dari Karangasem. Iya, oh iya. Sorry. Oh, itu triknya dia. Iya, yang dari pertama. kita paskibraka namanya asem. Jadi mereka harus senyum. Kalau misalnya boleh tahu ini kan otomatis diet tadi diatur juga makannya. Pola makan Pola makannya diatur. Otomatis pagi bisa sih ada kemungkinan cheating dong. Siap izin bukan cheating Kak, tapi kan pagi ini sebelum kita pelatihan, kita kan jam 6 sudah di Puspem. Nih sebelum pelatihan berangkat tuh kita sarapan tipis di rumah. Jam 6 pagi. Iya. Siap. Wah, saya baru tidur lagi ya. Jadi jam 6 nih sebelum kita berangkat ke Puspem untuk latihan, kita ada sarapan tipis di rumah seperti roti, telur rebus, air itu pastinya. Terus kalau misalnya di sini kita mulai nih latihan itu jam 6. Jam 6 kita operasi semut, terus kita sembahyang dulu, baru kita apel pagi namanya. Setelah apel pagi kita pemanasan, lalu berlanjut kita lari. Setelah lari itu kita penguatan dan lain sebagainya. Baru sekitar jam 10 baru kita mendapatkan snack dan minum. Jam berapa? Jam 10 pagi. 4 jam Jam 10 ya. itu Masih aman sih, snack jam 10. roti. Kemudian habis itu jam 12 baru kita makan siang. Makan siangnya itu pun diatur tidak boleh pakai sambal, goreng-goreng itu tidak dimasukin sama. Karena berpengaruh kepada suara ya. Benar, suara sama nanti takutnya kan sakit juga. Ya. Iya, goreng-goreng nggak boleh. Pisang, buah berarti Iya, ya. setiap makan itu kita ada buahnya, jeruk, pisang harus ada buah. Oke, Fardela sudah berapa lama mengikuti pelatihan ini? Sudah berapa lama? Paskibrakanya Seminggu. sudah seminggu. Baru seminggu nih. Iya, baru seminggu. Karena kan habis Desa Bahagia hari pertama kita seminggu masih ya slow aja sih Kak, lebih ke penguatan fisiknya mereka berarti aja. selama seminggu ini belum pernah rasa capek ya? Pernah ngerasain rasa capek? Siap tidak pernah Kak. Penat? Juga tidak pernah karena Bosan? Bosan tidak karena udah sering juga melakukan hal ini gitu. Bagus, karena Allah bisa karena terbiasa kan. Iya. Ketika membiasakan sesuatu yang bagus, maka hasilnya akan bagus. Siap, benar. Hal positif akan menghasilkan hal yang positif. Siap benar. Mohon maaf yang tadi itu yang ngomong bukan Yogi ya. Dia kerasukan ini keluar. Oh udah. Nah ini kan saya juga sering lihat tadi artinya berapa persen baru 10% ya? Iya, artinya? 10% lah Kak ya. Menuju 17 Agustus lagi 1 bulan. Lagi 1 bulan. Oke. Ini kan saya sering juga lihat ada anak-anak bergrup lari keliling Puspem. Itu paskibraka ya? Iya, biasanya kita pagi-pagi itu lari paginya tuh bareng-bareng Kak. Jadi keliling Puspem itu dari jam 8 sampai 9-an gitu. Mungkin 2 kali putaran, 3 kali putaran Puspem. Terus untuk minggu-minggu sekarang itu paskibraka. Mungkin kalau sebelum-sebelumnya Kakak lihat ada gerombolan anak-anak paskib juga lari. Itu juga kita dari pihak panitia sebelum mereka masuk ke pusat pendidikan pelatihan paskibraka ini kita harus ngasih tahu adik-adiknya kamu harus lari dulu biar kamu waktu pertama kali masuk paskibraka nanti pelatihannya tuh nggak down fisiknya gitu. Soalnya kita setiap hari itu kita disuruh mana Strava larinya kita gituin, mana video push up-nya kita gitu. Berapa pace? Berapa piece gitu lari ya kan Fardela. Siap benar.
Panggil aku pelali culture. Nah, tapi kan ini enggak, ini kan gini Iya, nih berprestasi. berprestasi. Kalau Kalau boleh tahu itu apakah sepatunya harus Adidas? Kayak punya Dito, kayak punya Dito. ya dong. Kayak ini enggak sepatunya? Harus Adidas enggak ya? Siap tidak? Enggak, sepatu kan ya enggak. Ini ntar sambil diambilin. Nah, kayak gini enggak harus sepatunya? Siap tidak kak? Karbon. Siap tidak? Oh, Bang. Berarti bebas berarti. Bebas Yes. kak? Oke. Berarti selama seminggu sudah latihan. Target latihan berarti sampai sebelum tanggal 17 17 Agustus. ya. Tadi kan dibilang ada 70 orang. Iya. Ngapain aja 70 orang? Bukannya yang Arisan. Nah, Pas gitu bilang latihan. Ini 70 orang semua dipakai. Dipakai. Makanya saya nanya. Kan kita butuhnya cuma Baki, Danton gitu ya. Iya. Yang tadi inti yang 4. Ya, itu kan 4 aja. Kan ada yang baca undang-undang dasarnya enggak juga Enggak. seperti Pancasila enggak juga kan ya? Enggak, Kan semua enggak. kepake 70 orang. Sisanya tuh sebagai pasukan untuk mengiringi yang Iya, kita yang- tonton-nonton di TV itu. Ya kan rame tuh Kak 70 Ya. panjang. Gak Itu- mungkin lapangan segede gaban orang yang bertiga kan gak mungkin ya Kak ya. Nah, tidak. Itu mereka buat formasi kah apa cuma baris-baris seperti itu ya? Kita punya formasi Kak. Ini juga formasinya juga dari udah lama. Juga utusan dari pusat juga dari BPIP. Jadi B. Badan. P. Penyelenggaraan, Bukan. Badan. penyelidikan, Badan. B apa BPIP? Ideologi Pancasila. P-nya tuh apa ya Kak ya? Persatuan. BPIP. IP-nya tuh ideologi Pancasila. BP. Iya. Ya. Itu ya. Googling. Terus. Kemudian jadi formasinya itu yang pertama itu pasukan 17. Pasukan 17, 8 sama 45. Oh. Jadi nama pas totalnya, 19 Badan Pembinaan. Pembinaan Ideologi Pancasila. langsung ChatGPT langsung ya. ChatGPT. Maaf ya, dia baru download soalnya. Kayak gitu dulu mah. Serius. Dia baru bangun tuh siapakah namanya? Serius kayak anak kecil baru kasih beli mainan. Gila. Saya lagi ngefans sekali sama gini pengetahuan sekarang. Iya. Iya. Artinya 70 itu Nanti bakal dibagi. 45. Jadi pasukan 17, paling depan itu pasukan pengawal bendera, kemudian 8 itu adalah pasukan tengah yang membawa bendera, kemudian 45 itu pengiring di belakangnya. Jadi, Oh, jadi 45 itu bakal dibagi juga 451, 452, 453, 454. Oke, dan ini ada nggak perwakilan sekarang nasional dari Badung. Bali dan Badung ada, Kak? Dari Badung kebetulan tahun ini kita yang seleksi ke Badung itu ceweknya seleksi 3 orang ke Badung, cuman jadi cadangan, sayang banget di nasional sekarang. tapi di Bali ada Kalau di Bali 9 orang 9 orang. dari Badung. Tahun lalu kan tuh Kelungkung. Tahun lalu yang ke pusat ya Kak? Ya. Iya. Kelungkung ya. Iya. Soalnya saya pernah punya teman satu aja namanya Galuh. Tahun 2009 kalau nggak salah. Jadi pembawa baki. Ya, bukan mau jadi di barisan 17 ya kayak deh. Apa 45 lupa. Oke, berarti Dan itu kalian. latihannya 6 bulan sebelum. Wah, Serius? masa? Serius kok nasional 6 bulan sebelum dia? Serius? Kalau nasional sekarang baru berangkat 1 minggu yang lalu sih Kak. Serius? Iya. Dulu udah lama banget. Oh, tadi dia biar tidak sekolah. Tadi 70 orang itu berarti semua gini ya, semua terlibat berarti Iya, ya. terlibat nanti dibagi. Yang menjadi fokus utama kan pasti yang Pasukan 8. pasukan 8 tuh yang Yang di tengah yang Di tengah yang bawa baki itu. Yang menjadi pembentang, yang jadi penggerek. kira-kira kalau seandainya Fardela jadi pembawa baki, mungkin nggak nervous nggak kalau disorot-sorot TV itu? Izin menjawab kak. Ya boleh. Pastinya nervous sih, tapi kan kita sudah berlatih sebelumnya, dilihat banyak-banyak orang juga, seperti kita latihan itu tidak hanya ber-70 orang aja kak, tapi ada juga namanya pamong, pelatih, pembina, juga kakak-kakak senior angkatan sebelumnya. Jadi sudah terbiasa dari sana gitu kak. Siap, terima kasih. Ya, terima kasih jawabannya. Oke lanjut. Ya. Jadi dari kakak-kakak ini punya ritual atau kebiasaan khusus tersendiri nggak sih untuk dilakukan sebelum pengibaran? Jadi ini Supaya makin akrab. ber-70 ya kak ya. Ini agak ke-spill ya Fardela jadinya ya. Jadi kan Nggak, saya nanya tadi kan, kalau seandainya Fardela jadi pembawa baki kan ya, gitu. Saya ini bilang. kan Fardela kan belum karantina. Jadi Belum. di karantina itu nanti kita ada kelas malam. Jadi setiap malam itu kan ada pemateri-pemateri. Ada Tapi yang sakit? Bukan. Kelas malam itu waktu karantina. Karantina itu kita 2 minggu di hotel.
Jadi adik-adik stay di hotel biar nggak pulang pergi ke rumah. 70 orang tuh. Iya benar. Oh dikasih mes ya, mes. Iya ya? kayak di hotel gitu. Jadi biar safety juga lah Kak. Kan jadi adik-adik bolak-balik pulang kan capek juga ya Kak Iya. ya. Apalagi ada yang dari Jimbaran, Tuban itu kan lumayan jauh ya. 70. Iya 70 kita di hotel karantina di sana kan ya 2 minggu kita bareng-bareng nggak mungkin lah kita nggak akrab kan Kak bahasanya gitu. Apalagi tanpa HP ya. Anak-anak Iya. sekarang tanpa HP pasti susah Nggak ada ya. cinlok saudara. teman-temannya santai aja. Iya, Ya teman-teman besok. salah pasangannya, Squad Badung sini pasangannya lagi paskibraka nggak mungkin cinlok. Karena semua di sini profesional ya. Iya, yang dikatakan Kadela tadi, ya. dia kan fokusnya untuk jadi gini, polwan. Polwan. Dia. Siap. Dia kan belajarnya disiplin kan, Siap. bertanggung Iya, iya, jawab kan. Siap. Ya itu seharusnya dipelajari oleh anak-anak sekolah sekarang. Tanggung jawab intinya. Iya. Iya. Itu. Nah, dan kan saya penasaran 70 itu ada cadangan nggak? Kita nggak ada menyediakan cadangan. Mohon Kak. maaf nih, kita kan nggak tahu nasib sial tidak ada di Benar, kalender. Iya. tidak ada di kalender. Jika misalkan udah latihan yang keras-keras nih, ternyata pembawa bakinya itu kan dia kan paling highlight ya, karena dia vokal poinnya di sana. Benar. Misalkan terjadi, mohon maaf, sakit Waktu hari H. H-1, maksudnya benar ini kan masalahnya force major jadinya gitu. Gak bisa pokoknya, bukan sakit demam nih. Keselengkok, Oh iya. keseliu, Iya, oke. kelingkingnya gitu. Enggak. Misalnya, Kecelakaan di kamar mandi, JP-nya panjang gitu. ya. Kalau Gimana? pembawa baki itu yang jadi point of view-nya itu pasti kita punya cadangan Kak. Pembawa Oh. baki sore, pagi sore punya cadangannya masing-masing gitu. Mungkin Pagi nanti, sore? Iya, Kayak pembawa masakan baki. Padang ya? Balenong. Iya. Nanti pembawa bakinya misalkan yang pagi sakit mungkin digantikan sama yang sore. Nanti yang baki dipindahin ke pasukan yang mungkin agak di belakang agar nggak kelihatan sakitnya gitu. Oh, Jadi gitu. tetap main 70. Nggak, kalau seandainya nggak bisa nih, nggak bisa benar-benar nggak bisa, berarti bolong pasukannya. Iya, Apa jadinya, dari Kak. senior menyusup satu? Oh enggak Kak, kemungkinan kalau kemarin itu kan 1 Juni kemarin kan kita juga mengibarkan bendera 1 Ya, Juni benar. ber-70. Terus kemarin juga kita tabrakan adik-adik sama apa ya? Bukan tabrakan ya. Tabrakan sama Ujian nasional. Bukan, Ujian apa sih, Kak, akhir. namanya? Setengah semester. enggak yang atlet-atlet itu Oh, Porjar. Ya, Porprov ya namanya ya, Porprov. Porsenijar. Ya, yang provinsi itu kebetulan barengan harinya. Jadi mau nggak mau pasukan di lapangan harus bolong 2 kalau nggak salah waktu 1 Tapi itu kan nggak masalah kan? Nggak masalah. Tidak mengurangi, Tidak mengurangi. apa istilahnya ya, kekompakan kan ya. Oke. Kalau di nasional pasti ada cadangannya ya? Kalau di nasional ada cadangan setiap daerah putri putra 1. Oh wajib ya. Wajib ya. nasional. Tapi cadangannya masih main ke daerah masing-masing. Jadi Misalkan nggak mungkin bolong gitu kan maksudnya. nggak mungkin bolong. Wow, penasaran juga ya. Karena tiap tahun ini pasti ada aja yang suatu yang boom Iya. 17 Agustus. Ya. Aku cinta. Gini, Karina. Karina. Tadi kan sempat dibilang paskibraka tuh di bawah Kes Bangpol. Kes Bangpol. Satuan Bangsa Saya Chat GPT lagi Kak. Saya Chat nggak mau GPT. politik. Saya nggak mau salah lagi nak. Kes Bangpol. Kes Bangpol. Kes Bangpol. Iya. Dan Distipora. Apa? Kes Bangpol aja. Kak. Oh, Di bawah- Distipora nggak? Enggak. Walaupun ke sekolah-sekolah nggak Kita sama Kes Bangpol saja. organisasi dinas atau organisasi lain lagi nggak ada. Kalau organisasi sama DPPI. DPO sama. yang tadi itu Dewan Pembina. Duta Pancasila, Duta Pancasila. Purna Paskibraka Oke. Indonesia. Oh itu ada di Bali berarti dia. Ada. Oh Oke. oke. Untuk keanggotaan sendiri, apakah hanya terdiri dari alumni Paskibraka Badung saja atau kalian juga aktif menjalin relasi dengan Paskibraka dari sekolah-sekolah? Oh berarti untuk anggota DPPI-nya ya. Jadi anggota ini kan DPPI ini organisasi baru ya Kak ya, yang sudah saya sebutkan tadi, yang baru dibuat oleh pusat yang dari BPIP sendiri. Kebetulan anggota kami itu anggota intinya ada bertujuh. Itu ada ketua, wakil, sekretaris, terus ada publikasi dokumentasi, pembentukan karakter Pancasila juga. Itu 7 orang. Kemudian kalau dari anggotanya sendiri itu namanya PDP. PDP ini adalah Duta Pancasila Purna Paskibraka. PDP. Iya PDP. Terus PDP ini sudah melalui tes PIP. PIP-nya itu pembinaan ideologi Pancasila. Jadi yang P aja ya. P aja depannya. P aja ya Kak ya pokoknya. Jadi intinya Berarti PDIP. PIP. Kak, PIP. Tesnya ini namanya PIP. Jadi yang bisa mengikuti tes PIP ini tentunya Purna Paskibraka dari setiap angkatan. Oke. Terus. Nah pertanyaan untuk Farila nih. Siap.
70 orang. Fardela. Fardela. Per 70 orang. Ada gak sih challenge dari kakaknya untuk kalian harus hafal nama-nama orang-orang ini dalam 1 hari ataupun 4 jam? COC. Nah, karena gini. Saya jujur saya pernah ikut salah ospek kan ya. Di sana itu dituntut untuk menghafal nama satu kelompok. Satu kelompoknya. Itu satu kelompok isinya kalau 40. 40 biasanya dulu 40. Dari 1 sampai 20. Dikit. 20. Nah, itu harus hafal dalam 4 jam. Nah, dalam 4 jam itu ada apa aja? Itu ada pengisi materi, ada tugas-tugas. Kita jadi harus benar-benar hafal. Ada nggak kayak gitu? Siap izin menjawab Kak. Jadi kalau dari kami itu bukan dituntut oleh seniornya, tapi lebih tepatnya itu kayak kita diperkenalkan. Seperti misalnya nih setelah kita sembahyang, sebelum kita melaksanakan apel pagi, jadi ada namanya absensi terlebih dahulu. Jadi di sana tuh bakal ada nih senior yang bertanya pada kita, apakah sudah kenal sama teman-teman? Misalnya kalau belum, tuh pasti bakal ditunjuk yang mana nih yang belum kenal. Gitu. Terus ajak kenalan. Akhirnya juga seiring berjalannya waktu kan seperti makan siang, snack itu kita tuh ada di paskibraka nih kayak misalnya cewek cowok itu baris 2 banjar. Terus tuh juga di sebelahnya tuh kan ada teman cowoknya, depannya teman ceweknya seperti itu. Jadinya bisa nih pas snack atau makan siang kita kenalan sama gitu. Jadi seiring berjalan waktu kenal Kak. Jadi bukan istilah dituntut. Nggak ada tuntutan ya. Kan harus kenal satu hari gitu. Siap tidak. Kenalannya gitu ya. Halo, siap. Misalnya perkenalan. Secara gitu juga. Karena kan ini ada pengawas ya. Iya. Siap perkenalan. Nama saya Yoga. Siap, nama saya Yogi. Siap. Selamat kenal. Gitu. Siap tidak seperti itu juga, tapi lebih ke sopan aja bahasanya Kak. Oh, ada nades. Siap. Halo. Siap. Selamat siang, Bli. Nama saya Yoga. Nama saya Yogi. Siap. Salam kenal. Salam kenal. Gak gitu juga ya? Gak gitu juga. Salah lagi. Karena jujur karena saya melihat misalkan dengan ini kan semi militer jatuhnya ya. Siap. Iya. Saya Serius? Saya nggak tahu saya Ini sih memang benar-benar kudet tentang hal ini. Pelatih pun kita dari TNI sama Polri Kak. Jadi setiap hari TNI Polri lapangan. Maksudnya teman-teman akur kan di sana kan. Karena mungkin musuhan. Karena nggak mungkin musuhan. Karena ke 70 orang tuh harus akur. Harus akur. Iya. Benar. Ya, teman-teman tadi ya harus akur bener. Nggak boleh. Wah, akur kan nggak bisa jadi ya. Maksud, kamu kanan, gitu jadinya. Pogo jadinya. Iya. Oh, berarti ada TNI dan Polri. Ya, ada TNI pelatihnya. Polri untuk pelatihnya berarti. Di sana berarti sikap. Iya berarti pusnya. benar. Misalnya kalau salah biasanya diapain Far? Siap ambil push up. Berapa? Siap Satu set. tergantung dari pembina dan tergantung juga dengan kesalahan kita apa Kak. Normalnya berapa? Normalnya 5, 10 seperti itu. 5. Siap. Tapi hitungannya satu. Siap. Itu benar. Siap. Sampai 100. Benar? Siap, benar. Siap. Di beberapa kesempatan seperti itu Kak. Oh, karena kesalahan kalian borin pang cepok di ngana gitu ya. Siap benar. Ya, sampai 2 kali 3 kali wajar lah. Siap. Kalian sudah punya tanggung jawab sini 70 orang kan gitu kan. Betul. Siap. Oke. Berarti menurut Fardela nih ya, jalan ada nggak selain misalnya ikut paskibraka? Fardela kan punya cita-cita jadi polwan kan ya. Siap. Jadi polwan. Menurut Fardela berarti inilah jalan yang harus saya tempuh jadi paskibraka karena di sini dididik ini. Apakah ada jalan lain yang bisa ditempuh untuk menjadi polwan? Siap izin menjawab. Ya. Selain paskibraka juga ada seperti renang. Karena kan di paskibraka itu tidak ada tes renang Kak dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa di polwan itu ada yang namanya tes renang. Terus tuh tes yang lain sebagainya. Jadi ada yang namanya bimbel untuk di calon kedinasan ataupun calon polwan gitu Kak. Wih, berarti dia mencari. Bagus. Karena kan impian tuh harus dicari dan dikejar. Nggak ada impian datang lagi tidur tiba-tiba jadi. Oke. Iya. Gitu loh. Jadi impian tuh harus dikejar ya. Siap. Berarti Milih kerja keras atau keberuntungan? Siap kerja keras. Sama Kak kerja keras. Keberuntungan berapa persen? Mungkin 10% aja cukup. kalian kurang baca buku 20%, guys. 20%, bagus. Kalian kurang Kita baca. satu tim. Siap Kak. Kerja keras. Iya gini. Kerja keras. Kerja keras ya. Silakan nanya kerja keras sekeras-kerasnya ya. Selain kegiatan paskibraka kan kalian latihan karantina, ada nggak kegiatan-kegiatan sosial yang kalian lakukan? Kalau kegiatan sosial di Apa masih Paskibraka, fokus ya? Masih fokus. Ya kalau di Paskibraka sendiri itu belum ada ya Kak ya.
karena kan mereka masih menjalani proses karantina juga, masa pelatihan biar fokus untuk pengibaran. Kalau di DPPI sendiri kita karena organisasi baru, mungkin kegiatan sosial ini baru masuk ke tugas-tugas kita yang kita mungkin laksanakan akhir tahun nanti, misalkan kita sosialisasi tentang nilai-nilai Pancasila ke sekolah-sekolah. Jadi kayak tahun lalu 2024 kemarin kita sudah pernah melakukan sosialisasi tentang nilai-nilai Pancasila ke beberapa sekolah Kak. Itu sudah jalan di tahun lalu. Untuk tahun sekarang kita belum jalan karena masih fokus mengurus adik-adik paskibraka. Benar sekali. Jadi teman-teman, buat teman-teman nih, buat teman-teman yang Pancasila itu ya, apalagi yang sering bubarin ibadah, tolong yang nomor 1 apa? Tuhan Yang Maha Esa. Nomor 3 Kesatuan Indonesia. Jadi harus Pancasila itu sebagai ideologi bangsa. Nggak, gini. Sekarang ke SD pernah kan ya? SD, SMP. Kita biasanya utamain yang SMA Kak. Oh, SD, SMP Kak. Karena setahu saya PKN sudah nggak ada di SD ya. Oh. Setahu saya ya, mungkin sekarang gininya sudah ada, nggak tahu saya ya. Mungkin gini, saya pengen nanya pertanyaan terakhir nih ya. Siap. Selain sebelum nanti Yoga yang nanya lagi, saya pertanyaan terakhir. Siap. Cowok gimana posisinya? Sama juga gini. Siap sama. Itu dah. Selain itu, kenapa ada terus perubahan gaya gerakan jalan? Itu saya pengen tanya. Dari awalnya kan gini, tangan kanan, tangan kiri. Sekarang kenapa tiba-tiba jadi hampir bersamaan itu? Kenapa? Kalau di Badung sendiri itu pelatihnya menganut perpang Kak. Perpang yang dipakai di pusat juga mungkin pelatih juga yang lebih tahu masalah gerak jalan itu kan sendiri pelatih. Biar nggak salah ya. Iya biar nggak salah. Perpang itu apa? Peraturan pengnya apa ya? Pang minyak. Gini, berarti memang ada aturannya. Memang Kak. ada aturannya. Berarti berubah itu memang sesuai aturannya. dengan aturan. Berarti kalau SD berarti memang seperti itu gerakannya. SMP tiba-tiba berubah. Mungkin itu diturunkan hingga akhirnya seperti gerakan yang sekarang. Itu berarti ya. Mungkin ya Kak gitu ya. Okay. Karena kan gini Kak di langkah tegap maju itu tadi di PBB itu kalau untuk dilombakan dan untuk ditampilkan itu beda Kak aturannya. Kan ada LKBB untuk diperlombakan. Benar. Dan ada juga untuk diperlihatkan seperti penampilan 17 Agustus. Benar. Itu beda aturannya Kak. Nggak sama. Oh. Iya. Peraturan. Peraturan Pang minyak. Perpang adalah peraturan Panglima ya. Itu langsung dari pusat teman-teman. Iya, jadi karena tahun lalu kan sempat gini juga hampir menjadi isu nasional juga. Iya, karena dibahas di mana-mana. Dibahas gerakannya tuh, kenapa berubah jadi gini. Fardela waktu SD kan nggak gini jalannya kan? Siap tidak? Berarti bukan berarti salah itu ketika SD kan ya. Karena belum tahu aja kan ya. Karena mungkin banyak yang belum tahu. Contohnya kalau teman-teman ngerasa kok saya nggak diterima di paskibraka, Anda leto ya teman-teman. Mungkin Anda penganut tulang lunak. Kayak gitu ya. Oke, ada McGregor. Iya. Jadi McGregor si kue di atas gitu. Ya, ada yang ingin disampaikan lagi teman-teman? Nanti ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir. Pertanyaan saya masih banyak sekali karena paskibraka juga salah satu impian saya dulu waktu SD, tapi sayang sekali karena Anda saya sakit, nggak bisa ikut paskibraka. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir mungkin bisa terakhir dah. Boleh dong kasih pesan atau semangat untuk teman-teman sobat muda di Badung yang mungkin punya keinginan untuk ikut seleksi dan bergabung di Paskibraka Badung. Dari Fardela. Fardela boleh. Izin menjawab. Pesan dan kesan dari saya. Yang pertama adalah pesan untuk adik-adik kelas saya yang ingin untuk mengikuti paskibraka seperti saya. Kalian bisa melatih fisik, pengetahuan, dan disiplin kalian dari sejak sekarang. Karena di paskibraka itu tidak hanya kalian latihan langkah tegap, langkah biasa, membawa baki ataupun mengibarkan bendera pada 17 Agustus. Tapi di paskibraka itu juga dilatih disiplin, bertanggung jawab, dan saling toleransi. Dan juga ada beberapa seleksi-seleksi harus kita lalui seperti tes TWK, tes TIU. Jadi kalian harus belajar dari sekarang. Pesan saya tetap selalu semangat. Terima kasih. Mohon maaf tadi tes TIU. TWK dan TIU. TWK itu tes wawasan kebangsaan. Seperti kayak ya nilai-nilai Pancasila kayak PKN lah Kak. Kalau TIU tes intelijensi umum. Kayak matematika lebih ke... Oh itu singkatan. Tidak dari Karina ada? Dari Karina. Karina. Dari Karina.
Baik semuanya adik-adik muda di Kabupaten Badung khususnya, mungkin adik-adik yang ingin menjadi seperti kakak Fardela, silakan dilatih fisiknya untuk persiapan tahun lalu, karena kalau nggak mulai dari sekarang, mulai kapan lagi? Wih, mantap. Oke, pertanyaan terakhir. Langkah tegak apa langkah tegap? Langkah tegap. Siap langkah tegap. Bukan langkah tegak. Siap bukan. Oke, itu udah. Oke, teman-teman. Buat teman-teman dari Paskibraka Kabupaten Badung tahun 2025 ya. Thank you buat Fardela, thank you buat Karina atas tadi informasi-informasi yang diberikan ya. Mungkin Baga ada apa? isi lagi. Oke, langsung aja. Ini kan bukan mikrofon ya. Ini kan bukan speaker ya. Yes, terima kasih Karina dan Fardela. Kali ini apa kalau kantor polisi? Boleh ya. Ini jangan lupa juga. Iya. Ini UMKM dari Joget dia. Yes. Lupa. Terima kasih banyak, sebenarnya banyak sekali yang ingin saya sampaikan dan tanyakan sebelumnya dengan kakak cantik-cantik di depan saya. Dan reminder, follow Instagram, TikTok, Facebook, and Pemkab Badung, dan subscribe YouTube channel Pemkab Badung, dan nantikan podcast episode Jangan lupa selanjutnya. komen dan Subscribe. Thank you. Follow Instagram Pemkab Badung yang centang biru. Om Sandi Om. Ciao. Mohon maaf jika ada salah kata